kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita, kita arahkan pikiran kita hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan pada sore hari ini. Mari sama-sama kita angkat satu pujian, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh ada saat sore hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, sebuah anugerah dan kasih yang besar yang kami terima ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memimpin jalannya ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya Tuhan. Biar kami boleh rasakan hadirat-Mu, biar kami boleh benar-benar sungguh-sungguh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami juga diberkati lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan, Engkau memimpin dan menyertai setiap pelayan-pelayan-Mu pada sore hari ini. Kami serahkan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita akan memuji Tuhan, bersuka cita bagi Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan itu baik, amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, masuk berbang bersyukur. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati dan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Amin. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Bertang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita mau naikkan satu pujian yang berkata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Sebab kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, ada pertolongan yang tiada batas. Dan itulah kehebatan dari Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu.
sangat mungkin bagimu Nisa. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Angkat pujian ini dari Allah. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu Nisa. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Puji nama Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur bilang terima kasih kepadamu Tuhan. Sore hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan dan beribadah bersama-sama dengan kami sore hari ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan sore hari ini. Kalau kita masih boleh ada, itu semua karena berkat Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita sepanjang hari ini, kalau kita masih boleh ada, itu semua berkat Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat yang ada, pada sore hari ini firman Tuhan saya akan memberikan judul Tetap Kuat di Tengah Terpaan Angin Sakal. Kita boleh melihat pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-6. Ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52. Saya akan bacakan demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia pisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka
berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab sementara semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap dengil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini firman Tuhan yang sudah saya katakan tadi dengan judul tetap kuat di tengah terpaan angin sakal. Bicara tentang angin sakal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sini menjelaskan bahwa suatu pukulan atau benturan, ya, angin yang bertiup dari arah haluan kapal berlawanan dengan arah kapal. Pastinya kemanapun kita pergi dan berada, kita pernah naik kapal laut. Bahkan kita sudah tahu bagaimana ketika kapal itu berada di tengah-tengah ombak. Baik itu mungkin angin sakal maupun angin yang sepoi-sepoi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini kita mau belajar bahwa di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yang Allah mau kita tetap kuat. Sebagaimana jelas di sini, Yesus berkata bahwa ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang sudah saya jelaskan tadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, angin sakal adalah suatu pukulan atau benturan yang juga bisa dikatakan angin yang bertiup dari arah haluan kapal. Dikisahkan bahwa ada angin sakal yang menghadang perjalanan murid-murid Yesus ketika Yesus menyuruh mereka untuk pergi. Dan ketika itu juga Yesus melihat bahwa mereka sudah mulai kelelahan, mereka sudah mulai payah untuk mendayung perahu mereka. Karena apa? Karena angin sakal yang kuat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angin sakal ini menggambarkan tentang perjalanan hidup orang percaya. Bahkan angin sakal ini bicara tentang masalah atau kesulitan semua orang. Baik itu anak-anak Tuhan, baik itu para pelayan Tuhan, bahkan juga hamba Tuhan tidak luput dari setiap masalah dan kesulitan. Terlebih lagi di tengah-tengah COVID-19 ada banyak peristiwa yang sudah dapat kita lihat, baik itu di dunia televisi, baik itu di radio, bahkan kita bisa melihat di HP kita lewat media sosial yang ada. Ada banyak peristiwa, bukan hanya bangsa Indonesia saja mengalami, tetapi seluruhnya mengalami kesulitan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau bicara tentang angin sakal ini juga bisa mendatangkan kerusakan dan kehancuran bagi hidup setiap manusia. Itu datangnya dari mana? Dari iblis. Mari kita lihat di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-10 bagian A, firman Tuhan berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi ini gambaran bahwa angin sakal itu mendatangkan kerusakan dan kehancuran hidup yang didatangkan dari si iblis. Sebagaimana kita sudah membaca Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 bagian A. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angin sakal yang menghadang perjalanan murid Yesus ini bukanlah angin yang besar atau yang bersifat menghancurkan. Tetapi angin ini menghadang secara bertubi-tubi. Terkadang kita juga diperhadapkan dengan angin sakal. Yang sudah saya katakan tadi, angin sakal itu merupakan seperti masalah yang datang secara tiba-tiba. Yang datang menghadang setiap kehidupan kita. Yang membuat kita, Tuhan saya nggak mampu. Tuhan saya sudah capek. Tuhan saya sudah lelah.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika angin sakal itu datang dalam kehidupan kita, yaitu masalah, persoalan, sakit penyakit dalam kehidupan kita. Ingat, yang Allah mau kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Bahkan sore hari ini saya tidak tahu masalah Bapak Ibu yang harus engkau hadapi. Tetapi ketika kita kuat di tengah angin sakal, kita percaya bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Kalau kita sudah membaca tadi dalam kitab Markus, memang Yesus melihat mereka. Bahkan mereka dilihat oleh Yesus sangat capek, sangat lelah. Ini gambaran kehidupan manusia di tengah-tengah kehidupan yang harus mereka jalani. Yang sudah saya katakan tadi, bukan hanya saja anak Tuhan, hamba Tuhan, para pelayan Tuhan pun juga menghadapi masalah persoalan yang harus mereka hadapi di tengah dunia ini. Tetapi satu hal yang Allah mau, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Bagaimana supaya kita tetap kuat di tengah terpaan angin sakal? Kita akan belajar 3 hal pada sore hari ini. Bagaimana supaya kita tetap kuat di tengah terpaan angin sakal, di tengah masalah, di tengah persoalan yang harus kita hadapi. Yang pertama kita akan lihat, selalu berseru kepada Yesus. Amin. Pujian mengatakan bahwa berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Amin. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita memanggil nama Yesus, maka di situ kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita tetap kuat di tengah terpaan angin sakal? Berseru kepada Yesus. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Kitab Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Cari Tuhan. Di tengah badai angin sakal, di tengah masalah yang kau hadapi, cari Tuhan. Amin. Jangan justru kita cari yang lain. Karena jelas firman Tuhan katakan ketika kita cari Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Jadi mari kita mau tetap terus mencari Tuhan. Ya, berseru kepada Yesus. Mazmur pasal yang ke-118 ayatnya yang ke-5. Kitab Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata demikian. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Perhatikan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Amin, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ketika kita berseru kepada Tuhan di tengah-tengah kesesakan kita, di tengah-tengah masalah kita, ingat Tuhan telah memberikan jawaban. Bahkan bukan hanya itu saja, Dia memberikan kelegaan kepada kehidupan kita. Wow, sungguh luar biasa kita bangga memiliki Allah seperti Yesus. Di tengah-tengah badai sakal yang menerpa kehidupan kita, di tengah-tengah masalah kehidupan yang harus kita hadapi, ingat selalu berseru kepada Yesus. Yesus bukan hanya saja memberikan kelegaan, tetapi Dia memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita sebagai anak Tuhan tetap terus mau berkenan di hadapan Tuhan atau tidak, melakukan kehendak Tuhan. Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ke-18. Kitab Mazmur pasal yang ke-145 ayatnya yang ke-18, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan dekat pada setiap orang
yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi Tuhan itu dekat, Tuhan itu enggak jauh. Dia selalu dekat dengan kita. Jangan kita pernah berpikir bahwa oh Tuhan itu jauh dalam hidup saya. Tidak. Tuhan itu dekat di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia Allah selalu dekat. Bahkan dia mendengar setiap seruan doa kita. Jadi hal yang pertama, bagaimana supaya kita tetap kuat di tengah terpaan angin sakal? Berseru kepada Yesus. Amin. Yang kedua, selalu mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang tidak asing bagi kita semuanya. Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-7. Bahkan ayat ini bisa menjadikan sumber kekuatan buat kita semua. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita, maka kita akan menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetap andalkan Yesus. Kalau ku masih hidup sekarang, itu semua karena berkat Tuhan. Amin. Jadi bukan karena kekuatan kita. Oh saya kok bisa, oh saya kok mampu. Tidak. Kita bisa, kita mampu karena kita mengandalkan Tuhan Yesus. Kita manusia penuh dengan keterbatasan. Tetapi Yesus Kristus tidak pernah terbatas kuasanya dalam kehidupan kita. Makanya ketika kita mengandalkan Tuhan, apa? Ada harapan, ada berkat. Amin. Jadi tetap terus andalkan Tuhan dalam hidupmu. Apa yang kau alami, apa yang kau hadapi dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, anak-anakmu, pergumulanmu. Tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Jangan pernah andalkan kekuatanmu, tetapi andalkan Tuhan dalam hidupmu. Amsal pasal 3 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Kalau hidup kita sudah taruh di dalam tangan Tuhan, percaya apa yang Tuhan kerjakan semua baik adanya. Apa yang Tuhan kerjakan semua indah pada waktunya. Asalkan apa? Percaya, andalkan Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jangan bersandar kepada kekuatan kita. Tetapi tetap terus andalkan Tuhan dalam hidupmu. Yang terakhir, bagian yang ketiga. Bagaimana supaya kita tetap kuat di tengah terpaan angin sakal. Jangan pernah khawatir. Ini dia yang ditakuti oleh manusia. Besok makan apa ya? Besok saya hidupnya bagaimana ya? Besok itu saya harus bagaimana ya? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas benar-benar katakan. Hari ini cukup untuk hari ini. Hari esok itu urusannya Tuhan. Maksudnya apa? Kalau Tuhan sudah berkati kita hari ini, mungkin dengan masalah, mungkin dengan persoalan, dengan sakit penyakit, ya nikmati. Jangan khawatir. Karena apa? Tuhan pelihara kehidupan kita. Filipi pasal yang keempat ayatnya yang keenam. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Ingat, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tidak usah khawatir. COVID-19 yang masih berjalan, yang kita tidak akan tahu sampai di mana berakhir. Tidak usah khawatir. Amin. Masalah boleh datang, gak usah khawatir. Persoalan boleh datang, gak usah khawatir. Hari ini mungkin kita belum menerima berkat, gak usah khawatir. Kalau kita masih boleh hidup, itu justru berkat Tuhan yang lebih luar biasa dalam kehidupan kita.
Apa yang harus kita khawatirkan? Firman Tuhan jelas katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga. Jadi kita gak usah khawatir. Hidup ini semua karena berkat Tuhan. Amin. Kita hari ini menerima berkat, ya gak usah khawatir. Yaitu berkat kita, kita nikmati. Hari ini mungkin juga kita belum menerima berkat, ya gak usah khawatir. Karena apa? Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Amsal pasal 12 ayat yang ke-25. Amsal pasal 12 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata demikian. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Saya berhenti sampai di situ. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Maksudnya apa? Orang yang selalu khawatir hidupnya itu gak tenang. Benar. Jadi gak usah khawatir Bapak Ibu. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ayo sama-sama tetap kuat di dalam Tuhan. Gak usah khawatir. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Apa gunanya kita menyanyi setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tapi kita masih khawatir. Ya kan? Waktu Tuhan pasti yang terbaik tapi masih khawatir. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil tapi masih khawatir. Bapak Ibu, setiap pujian yang kita nyanyikan itu justru menguatkan hidup kita. Kita tidak perlu khawatir. Amin. Janganlah kamu khawatir. Amin. Kalau engkau diberkati karena engkau tidak khawatir dengan apa yang engkau hadapi hari ini. Ayat yang terakhir 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-17. Ini ayat yang menguatkan kehidupan kita sungguh luar biasa. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, ayat yang terakhir. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Apa di sini katakan? Sebab sebab Tuhan, sebab Allah yang memelihara saya. Bapak Ibu, saudara sekalian. Amin. Jadi sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sore hari ini kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Gak usah khawatir. Amin. 3 hal yang sudah kita pelajari pada sore hari ini. Bagaimana supaya kita tetap kuat di tengah terpaan angin sakal. Di tengah masalah, persoalan, sakit, penyakit. Di tengah pekerjaan yang tidak membaik. Di tengah pekerjaan dan usaha yang tidak membaik. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Berseru kepada Tuhan. Selalu andalkan Tuhan. Jangan khawatir. Karena kalau kita nyanyikan pujian, jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Tapi kalau kita masih khawatir ya percuma. Jadi apa yang Tuhan firmankan di dalam kitab yang sering kali kita baca. Itu adalah ya dan amin. Jadi firman Tuhan yang difirmankan, firman Tuhan yang dituliskan dalam Alkitab ini tidak menjadi sia-sia buat kehidupan kita. Justru menjadi kuat di dalam kehidupan kita. Janganlah pernah kecewa. Tetapi marilah kita tetap mengimani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jangan kecewa kalau mungkin hari ini kita belum diberkati. Jangan kecewa kalau sakit kita belum disembuhkan. Jangan kecewa kalau kita masih punya persoalan. Jangan pernah kecewa kalau kita masih punya masalah. Ingat, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Di tengah badai kehidupan yang harus kita jalani. Saya sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di rumah. Jangan kita pernah kecewa dengan Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan.
Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Di tengah-tengah badai angin sakal, masalah persoalan sakit penyakit, usaha kami mungkin hari ini belum ada jalan keluar. Kami tidak akan pernah kecewa kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami mengimani setiap firman-Mu. Ketika kami berseru, ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami tidak khawatir dalam hidup ini, Yesus selalu memegang setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadikan kekuatan bagi kami semua. Untuk menghadapi perjalanan kehidupan yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Baik di tengah-tengah keluarga kami. Baik di tengah-tengah setiap usaha mata pencarian kami. Baik suami, istri, anak-anak kami. Rumah tangga kami Tuhan. Kami percaya, kami tidak akan khawatir. Karena Tuhan pemelihara dalam kehidupan kami. Sampai malam ini kami masih boleh ada. Itu semua karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah sore hari ini. Pemimpin pujian, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biar diberkati oleh Tuhan. Bahkan sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, baik masih dalam pekerjaan, Tuhan juga berkati mereka yang sudah mengikuti ibadah pada sore hari ini. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Akhirnya saudara-saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera. Kasih karunia Allah penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah suami, istri, anak-anakmu, pekerjaanmu, usaha mata pencarianmu, setiap apa yang kau kerjakan diberkati oleh Tuhan Yesus. Bahkan terlebih, engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang susah dihiburkan, engkau yang sakit dijamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kesembuhan, ada pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah kami dan mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin.